Oke. Kitab Tauhid ayat 52. Insyaallah yang akan kita bahas pada hari ini poin ketiga. Coba dibaca Radit poin ketiga. Tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri dan mematuhi peran yang diberikan. Oke. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Inilah yang dijadikan hujjah Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun. Allah Ta'ala dalam surat At-Taha ayat 50. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Ya, Musa sedang bersama salah satu muridnya. Makanya disebut sama siapa? Sama Fir'aun, Tuhan kamu siapa? Tuhan kalian berdua nih siapa, wahai Musa? Lalu Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Perhatikan baik-baik. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai' khalqahu thumma hada. Tuhan kami, perhatikan baik-baik. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadian, kemudian dia juga memberikan petunjuk. Ini sindiran dari Musa untuk Firaun. Kejadian pada masa Firaun ini adalah si Firaun sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ya, ini suatu kejadian, tiap-tiap kejadian. Ya. Kemudian apa di situ? Tsumma hada, kemudian Allah yang memberikan petunjuk. Siapa di sini pemeran sebagai petunjuknya Firaun? Musa. Paham gak maksud ayat ini? Ya, ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban cerdas dari Musa kepada Firaun. Ketika sekali lagi Musa bertanya, lihat baik-baik firman-Nya, siapa Tuhan kamu wahai siapa Tuhan kamu berdua? Berdua di sini maksudnya Musa sama salah satu temannya Musa atau muridnya Musa. Faham? Lalu Nabi Musa mengatakan tadi apa? Apa, Mil? Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian. Cukup. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan tiap-tiap bentuk kejadian, tiap-tiap bentuk suasana, tiap-tiap suatu cerita. Itu Tuhan kami tuh. Allah yang menurunkan, Allah yang menghidupi Firaun. Allah yang menjadikan Firaun sebagai raja. Yang dulu dia tidak mengaku Tuhan, tiba-tiba dia mengaku Tuhan. Lalu karena engkau mengaku Tuhan, baru Musa, aku ini diutus sebagai petunjuk untuk meluruskanmu wahai Firaun. Paham gak maksud ayat ini? Paham. Ya, paham ya? Nah itu. Tapi kalau Ustaz boleh tanya, sebelumnya kamu paham gak ayat itu? Kalau dibaca dari konteks, dibaca dari teks maksudnya. Hah? Paham? Sebelum diterangin paham? Yakin? Oke. Coba dijelaskan lagi. Bisa dijelaskan lagi nggak? Bisa, insya Allah. Coba dari ayat itu jelaskan lagi. Jadi Firaun berkata kepada Musa dan temannya, siapakah Tuhanmu berdua? Kemudian Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Dari kata memberinya petunjuk yaitu Allah sudah Allah mengutus Nabi Musa untuk meluruskan hatinya Firaun. Oke, itu salah satunya. Tadi memberikan petunjuk. Selain itu? Akan tapi Firaun membangkang atau menolak ajakan Nabi Musa. Menepis ya, lebih ke menepis. Menolak lebih ke menepis. Kalau menolak itu lebih ke apa namanya? Ya udah ente ke orang lain aja. Tapi kalau menepis memang benar-benar jangan di sini. Gitu loh. Kalau pengen nggak mau ngakuin Anda sebagai Tuhan, jangan di sini. Sana. Gitu. Makanya Nabi Musa dikejar-kejar. Nah, itu lebih ke menepis. Sebagaimana bola datang ditepis oleh kiper. Itu kan bukan sekedar menolak aja. Tuh nepis itu serangan balik, paham nggak?
Nepis itu serangan balik dan suatu hal yang menunjukkan gertakan. Ya, kalau sekedar nolak mah, mau gorengan nggak? Oh, enggak, makasih. Itu nolak. Ya, tapi kalau nepis, mau gorengan nggak? Oh, enggak. Aduh, jangan nawarin dia juga ya. Itu namanya menepis. Agar semuanya ini tidak makan gorengannya. Ya, paham ya? Sebagaimana kiper penjaga gawang, kenapa bahasanya menepis bukan menolak? Karena dia melindungi gawang, bukan melindungi diri dia sendiri. Paham nggak? Itu lebih ke menepis. Ya, agar Musa ini tidak nggak menyebarkan agamanya kepada siapapun penduduknya Firaun maksudnya. Paham? Dalam artian penduduk gue ini harus ikutin, penduduk saya harus ikutin saya. Paham? Yang benar paham nggak? Oke. Contohnya dari ayat itu, tapi jangan masuk kisahnya Nabi Musa dan Firaun. Contohnya apa? Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadian. Dalam hal penciptaan, bisa nggak? Nih, silakan baca. Tadi kan udah dibaca jawaban Musa nih. Kamu kan berhenti sambil kemudian memberinya petunjuk. Oke, coba lanjutkan. Maksudnya Tuhan kami telah menciptakan semua makhluk. Maksudnya gimana sih? Halaman 52. Tadi kan kamu baca tuh di bawah surat At-Toha, jawab Musa sungguh tepat dan telak. Nah, itu kan ada kalimat maksudnya tuh. Udah ketemu belum? Iya. Nah, iya, silakan baca. Maksudnya Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk setiap suatu ciptaan yang pantas untuknya, mulai dari ukuran besar, kecil, dan sedangnya serta seluruh sifat-sifatnya. Kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Oke, cukup. Bisa nggak kalian memberikan contoh dari kalimat maksudnya dan seterusnya? Bisa nggak? Bisa nggak, Dit? Bentar, Pak. Ya, silakan. Bisa? Ayo. Kalau nggak bisa, Anda berikan contoh. Contohnya apa? Ayo. Kan di sini kan maksudnya nih Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk yang memberikan masing-masing makhluk ciptaan yang pantas. Misalkan kayak misalkan pantasnya kan di sini kan dijelasin juga mulai dari ukuran sama sifat-sifatnya. Pun kayak misalkan hewan gitu, misalkan kayak kucing ukurannya segini beda sama sapi ukuran lebih gede gitu. Sifatnya juga beda, sapi lebih ganas, kucing lebih ganas. Itu bukan gitu kali Pak. Terus, Sami bisa berikan contoh. Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya. Jadi nggak apa-apa, ayo, Anda kasih kebebasan berpendapat. Jadi Allah sudah memporsikan makhluknya seperti manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Ukurannya benar sama yang dari. Oke. Anda jelaskan lebih detail lagi. Allah menciptakan laki-laki dengan postur tubuh yang lebih besar dan lebih kekar. Pantas gak? Tapi sebaliknya ternyata Allah menciptakan perempuan dengan tubuh dan sifat seperti laki-laki. Pantas gak? Gak pantas. Makanya Allah berikan petunjuk di situ. Ya, laki-laki sebagai penegak hukum atau sebagai hakim, sebagai pemimpin. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, aku jadikan nih laki-laki sebagai pemimpinnya wanita, kaum wanita gitu kan.
Dan aku berikan petunjuk kepada mereka. Maksudnya aku berikan bekal kepada mereka. Postur tubuh, suara yang tegas menggelegar. Ya, dan aku berikan mereka nih usulnya, ya asal maksudnya nih pola pikir langsung pakai otak, tidak pakai hati. Beda dengan wanita. Jadi dia tidak mengerjakan sesuatu sesuai ke mood-moodnya. Paham nggak? Ini laki-laki. Kenapa Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin? Karena Allah bekalkan otak sebagai pola pikir, bukan hati yang sebagai pola pikir. Kalau perempuan hati. Makanya ketika dia menjadi pemimpin, misalkan dia pengen ngerjain ini, misalkan contoh, kalau perempuan jadi pemimpin pasti rusak. Ya, tanpa menyindir siapapun, ya udah kita tahu lah orangnya. Ya, siapa? Lihat. Ya, setiap perempuan jadi pemimpin hancur. Kenapa? Dia memakai hati cara berpikirnya. Pola pikir itu dari hati. Mood-moodan. Ya. Susah ditebak. Makanya Allah tidak mau dia jadi pemimpin. Makanya dalam Islam haram memimpin wanita sebagai pemimpin. Memilih wanita sebagai pemimpin dalam Islam haram. Gak boleh. Gak boleh. Walah hatta dia sebagai seorang berilmu, alim. Gak boleh. Ya. Ya. Perhatikan konteksnya, untuk dia memilih dia sebagai pemimpin nggak boleh. Tapi untuk memilih dia, bukan memilih sih, kesannya membuka telinga. Untuk mereka nih nasihatin kita, silahkan. Tapi balik lagi, tetap kita yang mengelola. Paham? Makanya kalau misalkan dalam belajar nih, laki-laki malas nih, kayak kalian misalkan malas, ditelat-telatin, itu kan kalian mengikuti mood contohnya. Itu adalah mengikuti mood. Nah berarti kalian secara tidak langsung sudah menggeser fitrah kalian dari laki-laki menjadi wanita. Kalian sudah keluar dari fitrah kalian sendiri. Ya, seperti itu. Makanya di sekolah-sekolah tuh biasa dibahasakan gini. Kenapa telat? Ya Bu, tadi macet. Guru yang cerdas dan guru yang tegas tidak akan pernah mau menerima alasan itu. Kenapa? Kamu laki-laki. Seharusnya kamu kan berpikir pakai pola pikir nih. Kenapa saya bisa telat sekarang nih? Masuk 6:30. Oh, karena saya jalannya jam 6. Besok saya tahu nih, pengalaman saya macet nih. Berarti besok saya harus berangkat lebih awal supaya saya datang tepat waktu, atau bahkan kurang dari waktu. Faham? Nah. Itu nah. Laki-laki nggak boleh begitu. Saya ngajarin anak-anak saya semua laki-laki, terutama kalian ini, gentle, menghadapi. Disuruh belajar sekalian, hadapi. Saya harus belajar jam sekian, datang. Di situ kalian mendapatkan ilmu yang lebih tambah, ilmu yang sesuai porsi. Kalau kalian telat-telatan, kalian juga yang rugi. Ya. Ruginya saya apa? Kurang waktu istirahat. Seperti itu. Sama-sama saya rugi. Kamu rugi ilmu, ibu kamu cari kerja, ibu kamu bayarin kamu SPP di sini, ayah kamu kerja mati-matian, kan tahu. Ya, demi kalian bisa belajar, tapi kalian tidak memaksimalkan. Ya. Dan ingat kalimat Allah di sini, masalah kejadian. Kejadian sekarang ya akan berulang ketika nanti kalian sudah menjadi bapak. Coba lihat. Suruh ngaji susah banget sih. Kalau ustadznya suruh jam segini ngaji, kalau bisa sebelum jam segitu udah datang. Kalian bakal ngerasain. Ya, seperti itu. Paham? Oke. Itulah, ini masalah kejadian nih. Ya, seperti itu. Petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna, yang dapat disaksikan pada setiap makhluk. Setiap makhluk yang engkau dapati akan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Ya, sebagaimana laki-laki. Ya, jalani tugas kalian. Allah berikan petunjuk nih di sini buat belajar agama. Jalani tugas kalian. Ya, untuk bekal kalian nanti juga kok. Ya. Di sisi lain kalian penuntut ilmu, dilihat orang lain tuh beda aja bawaannya. Beda pasti. Ya. Oh Pak, nggak boleh membeda-bedakan. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Tidak sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Apakah kita mengatakan Allah body shaming? Gak bisa. Apakah kita katakan Allah nih, wah membeda-bedakannya? Enggak bisa. Ya,
Seperti itu. Ini harus kita pahami baik-baik. Ya, nah petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna. Banyak orang Islam yang masih melakukan maksiat. Nah, ini diperselisihkan hidayahnya nih, petunjuknya nih. Ya. Banyak gak Islam KTP di luar sana? Islam agamanya KTP-nya Islam, tapi nggak sholat. Ini bertentangan sama Islamnya sendiri. Kata Umar bin Khattab, la Islama liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam untuk orang yang meninggalkan sholat. Ya, tidak ada bagian dari Islam dari dia. Islam artinya Islam nggak mau ngakuin dia. Makanya ada beberapa pendapat dari imam mazhab mengatakan kalau dia bukan orang yang mengerjakan sholat tapi dia mengaku diri Islam, mayatnya boleh dimandiin nggak? Tidak. Boleh dikubur nggak? Enggak. Melainkan buang ke jurang. Buang ke jurang. Saking kerasnya masalah sholat. Ya. Saking kerasnya. Jadi jangan main-main. Dengan sholat kita mendapatkan hidayah dari Allah, perbaikan diri. Makanya kalau diri kita nih, kalian berkaca sama diri kalian sendiri. Duduk, yang benar sila. Berkaca sama diri kalian sendiri. Kalau saya masih gini-gini aja, berarti sholat saya tidak diterima sama Allah. Tanda sholat yang diterima sama Allah adalah apa? Ittiba atau mutaba'ah. Ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana sih cara Rasulullah sholat? Bagaimana cara Rasulullah mengajar? Bagaimana cara Rasulullah belajar? Emang Rasulullah nggak belajar? Rasulullah belajar dari Jibril. Seperti itu. Paham sampai sini? Itu maksudnya petunjuk. Ya. Allah berfirman, alladzina ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Ya, Allah yang membuat segala sesuatu. Dan Allah sudah menyempurnakan ciptaannya. Seperti contoh kita lihat gunung. Ada yang meletus, ada yang tidak meletus ya. Bahasanya ada gunung jinak, ada yang gunung tidak jinak. Ya. Kok kenapa sih yang ini nggak meletus, yang ini meletus? Ya, itu bentuk dari penciptaan Allah. Mereka sama tapi beda. Ya. Dan Allah lebih tahu apa yang pantas buat dia. Makanya di situ Allah bilang dia yang menciptakan sebaik-baiknya. Jadi kita nggak perlu protes. Ya, paham sampai sini? Allah lebih tahu. Mau dia meleduk, mau dia nggak meleduk, terserah Allah. Allah pengen ciptakan ini yang jinak, ini yang tidak jinak, terserah Allah. Karena Allah paling tahu sebaik-baiknya dia untuk ciptakan untuk apa. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Itu contoh kecilnya ya. Allah memberi semua makhluk segala kebutuhannya di dunia. Kemudian menunjukkan cara-cara pemanfaatannya. Ya. Tidak lagi bahwa dia memberi setiap jenis makhluk suatu bentuk dan rupa sesuai dengannya. Dia telah memberi setiap laki-laki dan perempuan bentuk yang sesuai dengan jenisnya. Baik dalam pernikahan, perasaan, dan unsur sosial. Dia juga telah memberi setiap anggota tubuh bentuk yang sesuai untuk suatu manfaat yang ditentukan. Contohnya, perbedaan telinga dan hidung. Menurut kita sesuai nggak? Pantas nggak hidung ini buat nafas? Pantas. Hah? Pantas. Pantas nggak telinga buat dengar? Pantas. Kalau kita putar, kita balik misalkan nih, kalau telinga yang buat nafas gimana ya? Kalau ditanya bentuk, lubang hidung sama lubang telinga hampir sama loh. Sebenarnya ini kalau dipakai buat nafas juga bisa, tapi ternyata bukan itu yang Allah mau. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dan Allah tahu yang lebih pantas. Kesimpulan dari ayat yang tadi kita pelajarin adalah, yang pertama, kita tidak boleh ngeluh diciptakan sebagai laki yang memang harus kerja keras, yang memang tidak boleh mengenal kata capek, nggak boleh, apalagi menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang malas menuntut ilmu, maka dia harus bisa menahan perihnya kebodohan. Perihnya nggak laku, perihnya diinjak-injak istri nanti. Subhanallah. Jangan sampai kalian mempunyai mimpi, istri saya harus yang begini, harus yang misalkan harus yang paham agama,
sementara kalian tidak belajar. Kalian yang dididik sama dia. Mau? Dididik sama istri, mau gak? Yes. Istri mendidik secara tidak langsung, perlahan. Ya pertama kamu perlahan, dia memegang kalian. Dalam artian kalian di bawah kendalinya dia. Suami saya nggak tahu hukum tentang ini, dia juga nggak bakalan protes. Saya lakuin aja. Saya tahu sih itu haram, tapi dia kan nggak tahu haram. Dia juga jadi suami kayaknya gitu-gitu aja. Yang dimana azan ya, kita break dulu sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kesimpulannya adalah tadi dari perkataan Imam Syafi'i ya, barang siapa yang malas menuntut ilmu, maka dia harus siap bersedia untuk menahan perihnya kebodohan. Ya, perihnya kebodohan. Kalian bisa berkaca sama orang-orang yang udah dewasa, orang-orang udah menjadi suami. Lihat bagaimana pekerjaannya. Ya, ada yang luar biasa, ada yang sampai nyari rongsok dan segala macam lainnya. Lihat kenapa mereka bisa begitu. Apa kita bisa mengatakan itu takdirnya Allah? Ya memang itu takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan begitu? Karena dianya sebelumnya tidak berilmu, gak mau belajar. Mau kalian seperti mereka? Apakah kita bisa mengatakan orang-orang yang tinggal di kolong jembatan itu takdir Allah? Ya memang. Karena apa? Karena mereka sebelumnya tidak mau belajar, tidak mau berbekal. Udah kayak gitu sekarang tidak mau berbenah diri, mengharapkan dari Allah. Allah mengatakan apa? Tidak mungkin aku merubah suatu kaum, aku berubah satu diri seseorang, kecuali dianya juga harus mau. Ya, tidak mungkin seseorang nonton bola aja, pengen aja jadi pemain bola, tapi dia sendiri gak mau latihan bola, gimana? Bisa? Terus minta sama Allah, ya Allah pengen jadi pemain bola. Minta sana sampai kalian udah punya cucu. Bukan berarti Allah gak ngabulin, tapi emang Allah gak mau. Bukan Allah gak bisa ya, tapi Allah gak mau. Kesana kalau orang-orang kayak gini tuh membudaki Allah, tahu gak? Memerintah Allah, paham gak? Nyuruh. Contoh, katakan saya ini Bintang. Dit, pinjam pensil dong. Sini Dit, taruh sini. Gimana perasaan kamu? Nggak sopan ya? Iya, Kalau ente butuh, ente yang datang. Kayak gitu. Begitu pula Allah. Ente butuh, ente datang ikhtiar. Ente latihan, ente tahajud, minta sama aneh. Gampang bagi Allah, gampang banget, gampang. Ya ada satu kejadian dari anak pribadi ya. Atau harus perhatikan baik-baik nih nak. Ini kejadian dari Ustadz Antum langsung nih, dari anak sendiri. Ketika anak datang ke masjid ya, salah satu masjid yang masyhur di sini. Ya anak nggak perlu sebutkan masjid apa, yang jelas masyhur banget, terkenal. Ya satu grup sama mereka. Anak datang cuman bawa anak kecil, murid anak si Noval. Noval itu TKB, umur 6 tahun kalau nggak salah. Anak cuman pakai biasa batik sama celana panjang kayak gini lah. Tapi bukan celana panjang kayak bola gini, enggak, celana panjang kerja. Nah pas datang Anda lihat komat masih 8 menit. Ada sholat qobliyah di depan. Di depan ini kan depan imam nih, depan imam. Ya, depan banget persis imam nih. Anak depan tapi di sini, sisi kanan. Anak sengaja berhenti situ pengen baca buku. Anak sholat, setelah selesai sholat, Anda lihat masih 5 menit lagi. Anak baca-baca buku dulu, di rak bukunya itu ada rak buku. Ya, setelah itu Anak tutup buku, Anak masukin. Karena di masjid itu tuh nggak mungkin komat sebelum detiknya udah benar-benar nol habis, baru komat. Akhirnya tahu bagaimana Allah merubah. Anak lihat masih 1 menit lagi nih. Ya udah, Anak ajak Nova, ayo siap-siap. Anak berdiri langsung di belakang imam. Muazin dari belakang langsung buru-buru datang buat komat. Gara-gara perpindahan Anak doang.
Setelah muazin qomat, semua berbaris pada salaman sama anak, pada minta salaman sama anak. Pada minta salaman, bayangin. Itu cara Allah meninggikan derajat seseorang. Mudah banget bukan? Allah tinggal gerakin si muazin ini buat qomat buru-buru. Naik derajat seseorang. Orang mandangnya bukan orang sembarangan kali ini ya. Di masjid semasyhur ini, seterkenal ini, yang di lingkungannya orang-orang sunnah, ya, kok dia bisa gitu loh. Emang siapa dia? Dia memposisikan diri muazin langsung buru-buru qomat, seakan-akan nih qomat di atas keputusan saya gitu loh, paham nggak? Iya. Untuk Allah meninggikan derajat seseorang. Semua pada minta salaman sama anak, seakan-akan anak ini kayak orang yang besar gitu loh, yang bisa ngambil keputusan. Ya, cuman kayak gitu nah Allah rubah. Cuman sekedar saya baca buku 2-3 halaman dan saya berpakaian yang biasa. Batik kayak batik. Undangan. Iya, kayak undangan gimana sih? Batik biasa. Tapi lihat, Allah pengen meninggikan derajat seseorang. Allah nggak lihat pakaian, Allah nggak lihat celana, Allah nggak lihat baju, Allah nggak lihat siapa yang lagi digandeng. Anak kecil anak gandeng. Kecuali anak bersama ustadz besar tuh baru orang hormatin anak, wajar. Ini anak kecil, sebanding nggak sih? Tapi Allah mau. Lihat, mudah nak. Untuk Allah menjadikan kalian apapun mudah, wallah mudah. Ya, mudah banget. Seperti itu. Dan sebagaimana Allah menjatuhkan orang juga mudah. Allah kalau sekali menjatuhkan orang, ngebanting harga diri banget loh. Raja Namrud hidup sezaman dengan Raja Nabi Ibrahim ya. Siapa? Raja Namrud, iya. Ngaku Tuhan. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim gak mempan yang mengesahkan Allah. Sementara dia ngaku Tuhan, Allah datangin satu lalat untuk membunuh dia. Tahu kejadiannya? Yang masuk hidung. Yes. Ya, setelah Namrud mati, keluar tuh lalat dengan santai. Lihat, yang ngaku Tuhan mati sama lalat. Subhanallah. Ini perlu apa namanya? Tanda kita perlu narik pelajaran di sini nah. Mudah bagi Allah. Makanya sering sampaikan kepada antum nih remaja nih. Lagi bener-bener diserang sama dunia maya, ya, dunia sosial media. Lagi bandel-bandelnya sekarang. Ya. Jangan pernah menipu Allah. Allah berkuasa atas apapun. Jangan main-main. Hati-hati. Kurang bukti Raja Namrud, Fir'aun, laut dibuka sama Allah. Sampai sekarang masih ada bekas. Ya, bekas belahan Nabi Muhammad membelah bulan masih ada. Kurang apa Allah? Masa untuk membongkar kalian aja Allah nggak bisa sih? Kan gitu. Dengan mudah. Jangan. Ya, jangan. Perlu perbaikan dirinya. Ya. Oke. Nah, ada seorang penyair berkata, masih di halaman 53. Seorang penyair berkata, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidah. Pada setiap benda terbukti baginya yang menunjukkan bahwa dialah esa. Tahu nggak maksudnya apa? Contoh, laptop atau handphone nih, kamera. Terbukti nggak keesaan Allah ada di sini? Ini buatan manusia. Dari mana kita bisa mengatakan ini terbukti buatan apa? Keesaan Allah. Dari mana? Allah yang beride untuk manusia bikin apa? Betul, cerdas. Itu jawabannya ada di otak saya. Ada lagi? Iya. Kesannya memang buatan manusia, tapi coba lihat bahan-bahannya dari mana. Mampu manusia ciptain besi. HP butuh besi. HP butuh magnet. Ya. Semua bahan dasarnya dari Allah. Semen ciptaan siapa? Manusia. Bahan dasarnya apa? Batu digiling. Manusia mampu ciptain batu. Nah, tuh yang menunjukkan pada setiap benda terbukti baginya yang menunjukkan bahwa dialah yang Maha Esa. Semua keterlibatan Allah Jalla wa'ala. Keterlibatan Allah Jalla wa'ala. Kertas buatan siapa? Manusia. Bahan dasarnya apa? Pohon, kayu. Siapa yang bisa buat pohon?
Lihat, siapa yang bisa buat pohon? Manusia. Bisa tuh. Pohon apa tuh yang misalkan duren nih, kan tinggi tuh. Kalau yang buatan manusia tuh campurin apa tuh jadinya pendek segini doang tuh. Bonsai. Bonsai. Tuh, dia ciptaan manusia. Cacat gak? Cepet. Mahal. Tapi mahal. Boncel jadinya. Kan namanya bonsai kali, gara-gara boncel kali. Kecil, lihat, maksimal buatan manusia. Apa? AI, canggih. Tapi tetap canggihan manusia asli. Kenapa? Manusia menciptakan Dia. AI dia. Apalagi coba? Terus kita mau apa sama Allah, mau apa? Kemarin gempa kurang. Bisa jadi gempa itu adalah Allah bermaksud untuk menegur salah satu di antara kita bertiga. Bisa jadi, nah. Makanya ketika satu teman kita yang melakukan maksiat, kita juga yang kena imbasnya. Kesannya Allah nggak adil ya? Kan dia ngelakuin maksiat, seharusnya dia yang kena imbasnya dong. Hah? Adil nggak Allah? Ya, adil. Kesannya nggak adil loh. Kesannya nggak adil. Tapi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Apa artinya? Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, ketakwaan. Kalau teman kalian melakukan maksiat, ya, nasihati. Ya. Karena ayat itu sudah diturunkan sama Allah, makanya jangan tanya kenapa Allah hukum kita juga. Kalau teman kita ngelakuin maksiat, kenapa? Kitanya tidak mau nasihati. Sementara hak teman kita yang melakukan maksiat adalah haknya apa atas kita? Kita nasihati. Dalam kitab Al-Jami' itu, di kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' itu ada. Hakun muslim alal muslimin situn. Hak muslim antar muslim lainnya ada 6. Di antaranya adalah menasehati. Itu. Nasihati itu haknya teman kamu gitu loh. Nggak bisa. Paham ya? Harus kita tunaikan, saling menasehati. Sampai sini paham? Oke. Tidak diragukan lagi maksud penetapan rububiyah Allah atas makhluknya dan keesaannya dalam rububiyah adalah untuk menunjukkan wajibnya menyembah Allah semata tanpa sekutu baginya, yakni tauhid uluhiyah. Ada yang tahu apa tauhid rububiyah? Udah belajar kan? Apa? Mengesahkan Allah dari Allah dalam bentuk perbuatannya, bentuk dalam perbuatannya. Allah menciptakan ini perbuatan tuh. Perbuatan. Kipas angin cuma bisa muter sebenarnya. Anginnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian pikir baik-baik ya. Nih, kalau kita misalnya kipas nih mati, kita gini nih, ngerasa angin nggak? Rasa dikit. Hah? Kita gini doang nih, kerasa nggak? Enggak. Kecuali kita gini nih, baru berasa. Nah, dalam hal kalian pengen adem aja ikhtiar. Nih, pakai tangan, Allah kasih tangan ikhtiar. Apalagi seperti tadi yang sampaikan, pengen jadi pemain bola tapi nggak mau latihan. Mimpi aja banyakin bos. Main bola di mimpi sana. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke ya sebelum istirahat ya. Insyaallah 19.40 kita istirahat. Inilah faktanya. Di halaman 52 udah. Sorry. Di halaman 54 tauhid rububiyah tetapi tidak mengimani tauhid uluhiyah atau tidak mau melaksanakannya, maka ia tidak menjadi muslim dan bukan ahli tauhid. Bahkan ia telah kafir jahid. Ya, maksudnya yang menentang. Ketika seseorang meyakini adanya Allah tapi dia tidak mau beribadah. Ketika ditanyakan, tuh matahari ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tapi dia nggak mau sholat. Apa dikatakan dalam kitab ini? Dia telah kafir secara tidak langsung. Ya, bahkan mereka menganggap diri mereka udah Islam. Hati-hati. Ya, seperti ini. Oke.
Silakan dicatat ya. Tadi dari surat Toha ayat 49 sampai 50 yang tadi bahas Firaun sama Musa yang Anda sampaikan tadi, silakan antum catat ya sebelum istirahat. Suratnya doang, Pak. Hah? Suratnya doang. Kita belajar sampai dua ini kan, 2 materi kan? 2 materi, 2 kitab. Oke, bukan 2 materi, 2 kitab. Apa doang terus sama artinya? Kalau mau artinya doang silahkan, tapi yang tadi Anda jelaskan tuh antum tulis. Sama maknanya berarti ya? Hah? Sama arti sama maknanya. Ya, arti sama maknanya. Kamu juga boleh tulis tuh jawaban Musa sungguh tepat dan telak. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.